Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang dan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa berada di salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu di majelis ilmu yang mulia. Kita tahu bahwa keberadaan seorang ibu adalah seorang wanita yang mulia. Ibulah yang telah melahirkan kita, yang telah mengandung dalam kondisi susah payah, kemudian memberikan ASI-nya untuk kita, sehingga kita tumbuh menjadi manusia sebagaimana kondisi yang kita rasakan sekarang ini. Maka semua beban berat yang dirasakan oleh seorang ibu dalam waktu yang sangat panjang. Ibu harus mengandung dalam waktu yang lama, kemudian menyusui anak-anaknya. Maka ini merupakan jasa besar seorang ibu yang tidak patut untuk dilupakan oleh anak-anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan untuk kita semuanya agar mengingat jasa baik orang tua, terutama para ibu kita. Karena ibulah yang telah melahirkan, yang telah membesarkan dengan kasih sayang dan berbagai hal yang telah diberikan untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Ahqaf pada ayat yang ke-15. Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya dan ibu yang telah mengandungnya dalam kondisi susah payah, melahirkan dengan susah payah pula, dan sampai menyapihnya selama 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu, sampai ketika anak itu besar, wa balagha arba'ina sanah, sampai anak itu berusia 40 tahun. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, berikanlah bimbingan kepada aku agar aku bisa mensyukuri berbagai nikmat yang Kau berikan kepadaku. Wa 'ala walidayya, demikian pula nikmat yang Kau telah berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, agar aku bisa melakukan amalan salih yang Engkau ridhai. Wa aslih li fi dhurriyyati, perbaikilah diriku dan keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertaubat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ayat ini merupakan ayat yang patut kita renungkan agar kita senantiasa mengingat jasa baik orang tua kita, terutama ibu kita. Ini mungkin akhwati fillah sebagai sedikit tausiah sebelum kita buka konsultasi muslimah, dan Ana kembalikan waktunya kepada moderator untuk mempersilahkan para muslimah yang ingin bertanya tentang masalah agama. Ya, silakan nanti sambil Antuna menyiapkan permasalahan yang ingin didiskusikan atau ditanyakan atau dikonsultasikan, silakan langsung saja raise, nanti akan kami panggil siapa yang akan konsultasi terlebih dahulu. Ini sudah ada, silakan Mu'ad dari USA.
Ya, suara terdengar ya? Ya, Silakan Ummu terdengar, Amar. Ustazah. Ya, jazakumullahu khairan, host. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Nah, tafadhali Ummu Amar. Ya, ada boleh beberapa pertanyaan yang dititipkan ini, Ustaz? Boleh Silakan. disampaikan? Iya, mungkin satu Iya. dulu tapi ya, nanti berurutan. Tafadhali. Iya. Ya, pertanyaannya di sini singkat, Ustaz. Ada 2 pertanyaan sebenarnya, tapi yang pertama adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam mohon warahmatullahi nasihatnya wabarakatuh. tentang siklus haid. Biasanya saya haid 5 sampai 6 hari. 6. Dan itu terakhir sudah sedikit keluarnya. Kemudian pada saat hari ke-6 saya mandi dan sholat. Setelah itu berhubungan dengan suami dan ternyata seperti keluar lagi ada cairan, Ustadz. Keputihan atau seperti ada warna merahnya. Kemudian mandi lagi. Apakah setelah itu juga boleh sholat? Artinya memang sudah selesai setelah berhubungan. Biasanya berapa hari haidnya? Biasanya 5 sampai 6 hari dan hari ke-6 itu sudah mandi. Sudah bersih, kemudian berhubungan dengan suami, kemudian keluar lagi, bercak-bercak seperti terakhir haid. Baik, Masya Allah. Kemudian mandi lagi, apakah ini boleh langsung sholat seperti tadi? Apakah kita menunggu dulu setelah mandi junub, tapi menunggu dulu untuk sholatnya? Mohon nasihatnya dan penjelasan Ustadz masalah haid seperti ini, Baik. Ustadz. Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Pertanyaan sangat bagus dari USA ya sebagai pembuka konsultasi pada kesempatan kali ini tentang masalah haid. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Haid adalah sesuatu yang niscaya kepada anak-anak Adam, terutama dari kalangan wanita, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan inna btadi'a al-haidi kana 'alal hawa ba'da an uhbitat minal jannah. Sesungguhnya yang pertama kali mengalami haid adalah Hawa setelah diturunkan dari surga. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan dalam hadisnya, "Inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam." Sesungguhnya haid adalah perkara yang pasti terjadi pada anak-anak perempuan anak Adam. Maka keberadaan haid adalah sesuatu yang keniscayaan dan itu berpengaruh pada beberapa hukum dalam Islam. Di antaranya adalah salat, puasa, dijatuhi talak, dan beberapa hal yang lainnya. Terkait tentang masalah tadi, seorang muslimah dia tahu kapan berhentinya haidnya itu dengan salah satu dari 2 tanda. Yang pertama adalah dengan cara keringnya. Artinya ketika dia mengambil sebuah tisu atau kain kemudian diletakkan di farjinya itu tidak keluar darah. Maka ini salah satu dari 2 tanda bahwa haidnya sudah berhenti. Ketika haidnya sudah berhenti, maka dia segera mandi dan melakukan sholat seperti biasa. Kemudian yang kedua adalah keluarnya al-qassatul bayda. Itu keluarnya cairan putih yang dikenal oleh para wanita dan ini berbeda dengan cairan keputihan ya. Jadi warnanya berbeda dengan cairan keputihan. Dan itu dikenal di kalangan para wanita. Dan ini merupakan tanda kesucian atau tanda suci yang paling nampak. Artinya benar-benar keluar al-qassatul bayda. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan kana nisa'u yab'athna ila Aisyata bidarajati fiha qursafu fihi safrah min damil haidi. Bahwasanya para wanita-wanita mereka mendatangi Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dengan membawa kain yang berisikan kapas dan di dalamnya itu terdapat cairan kuning dari sisa haid mereka. Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha? Dia mengatakan la ta'jalna. Janganlah kalian terburu-buru hatta tarayin al-qassatal bayda.
sampai kalian melihat al-qatsatul bayda. Itu kalian melihat cairan putih, turidu bidzalika ay tuhra minal haidhah. Yang dimaksud adalah suci dari haidnya. Maka ketika seorang muslimah, dia biasanya misalnya 6 hari atau 5 hari, dan dia masih ragu apakah ini sudah berhenti atau belum, maka sebaiknya ditunggu sampai benar-benar keluar cairan putih. Akan tapi ketika sudah sampai 7 hari misalnya dan sudah kering, maka itu sudah bersih. Ketika sudah bersih, maka dia segera mandi. Ketika seorang ini sudah suci, dia mandi, kemudian dia misalnya jima dengan suaminya misalnya, kemudian ternyata keluar darah lagi, maka dilihat. Kalau ternyata tadi itu sudah benar-benar suci, kemudian keluar darah, maka ini perlu diperiksa darah apa ini, karena seharusnya sudah berhenti. Tapi kalau ternyata dia ini belum suci secara hitungan, jadi asalnya misalnya 6 hari begitu, baru 5 hari kemudian sudah kering, lalu dia mandi dan kemudian berhubungan dengan suaminya, maka ini menjadi perhatian nih, artinya jangan sampai kejadian semacam ini lagi. Karena ketika seorang yang sedang jima, yang sedang haid kemudian digauli oleh suaminya, maka dia terkena kafarah, itu dia harus membayar, dia harus bersedekah senilai setengah dinar karena dilakukan di akhir-akhir keluarnya darah. Adapun ketika kejadian itu dilakukan di awal keluarnya darah, di awal-awal haid, maka mereka berdua harus bersedekah 1 dinar. Jadi kalau memang itu terjadi, maka jangan diulangi lagi, karena ketika seorang ini belum suci dari haidnya, seharusnya dia tidak boleh digauli oleh suaminya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Iya Ustadz. Nah, Yang kedua boleh Ustadz? silakan Ummu Amar. Ya. Pertanyaannya seperti ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi di wabarakatuh. Amerika khususnya, ini ada perayaan Thanksgiving yang baru berlalu. Untuk meyakinkan diri, mohon nasihat Ustadz. Misalnya Ustadz, kita dapat bonus dari tempat pekerjaan. Misalnya kita diberikan turki. Makanan yang khas memang yang disajikan ketika hari perayaan Thanksgiving itu Ustadz. Nah, diberikan dari pekerjaan ini banyak Ustadz. Jadi beberapa, dan kita tidak memakannya. Iya. Kita mau berikan ke tetangga. Tetangga kita ini memang kafir Ustadz, orang Amerika. Apakah itu termasuk saling tolong-menolong dalam kemaksiatan, dalam kemusyrikan? Karena itu perayaannya mereka Ustadz. Isinya apa perayaan itu tapi Thanksgiving itu setiap tahun dirayakan di bulan November, hari Kamis minggu keempat. Jadi biasanya itu tanda terima kasih gitu Ustadz. Jadi ngumpul bareng keluarga, itu memang hari ngumpul bareng, makan-makan, dan ciri khas makanannya itu turki. Iya. Turki ini ayam yang besar itu Ustadz. Peribadahan ya di dalamnya sebenarnya. Kalau sejarahnya Thanksgiving ini memang tanda kutip dirayakan oleh umat Nasrani untuk mengucapkan syukur atas berkah makanan dan rezeki yang mereka dapatkan. Dan itu mereka rayakan setiap tahun Ustadz. Nah, kalau kita di sini yang ditanyakan, kalau memang pas Thanksgiving itu turki di mana-mana Ustadz, dijual. Iya. Jadi baik yang matang maupun yang mentah. Tapi secara biasanya tidak ada yang haram ya Ummu Amar? Makanan turki enggak, itu? karena ini dagingnya kayak daging ayam gitu Ustadz. Biasa, iya. Jadi nggak ada yang haram. Nah, jadi yang mentah ini karena kita nggak makan, kasih sama tetangga maksudnya. Jadi kayak kita punya ayam gitu Ustadz. Ayamnya karena banyak, tapi kita kasihnya pas di hari perayaan Thanksgiving-nya mereka, karena punyanya di tanggal itu Ustadz banyak. Nah, apakah itu kalau kita kasih tetangga, kita termasuk tolong-menolong? Atau kadang-kadang Ustadz nih, ini juga tentang makanan. Iya. Kalau kita dikasih juga dari pekerjaan, makanan itu ada unsur hamarnya. Karena di sini makanan kan dicampur banyak dengan alkohol ya Ustadz. Iya. Nah, karena kita nggak makan, tetangga kita kafir,
takfir, apakah kita kasih aja sama dia gitu, Ustadz? Makanan beralkohol tadi, misalnya ayam tadi, di sisi lain kita dapat juga ayamnya udah mateng, tapi Iya, ada alkoholnya. baik, Apakah Masya kita Allah. buang atau kita kasih dia, Ke kasih orang, tetangga? iya, tetangga yang non-muslim Tapi tadi. masalahnya di sini karena ada Thanksgiving-nya, jadi khawatir Ustadz. Baik, Masya Nah, Allah. mohon nasihatnya Ustadz dengan Baik, kejadian seperti ini. baik, Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari USA ya, tentang ada sebuah perayaan, kemudian seorang mendapatkan makanan, dan dia sendiri tidak makan begitu. Apakah dia diperbolehkan untuk memberikan kepada tetangganya yang non-muslim ya? Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita ketahui, yang pertama, bahwa semua makanan ya di muka bumi ini pada asalnya itu adalah makanan yang halal. Apapun makanan itu pada asalnya adalah halal. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa makanan itu diharamkan. Dan makanan pengharamannya terbagi dua. Ada yang diharamkan berdasarkan Al-Quran, dan ada yang diharamkan berdasarkan As-Sunnah, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Di antara makanan yang diharamkan berdasarkan Al-Quran adalah makanan yang dari sembelihan orang-orang yang non-muslim ya. Artinya dia bukan ahlul kitab dan dia bukan seorang muslim. Kalau ahlul kitab masih diperbolehkan. Maka ketika seorang muslim dia tahu bahwa makanan itu membutuhkan sembelihan seperti ayam, seperti daging, dan ternyata itu bukan dari orang yang non-muslim, bukan orang yang ahli kitab maksud ana, maka makanan ini tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Ketika dia tidak tahu siapa yang menyembelihnya. Tetapi ketika dia tahu bahwa itu yang menyembelihnya adalah seorang muslim yang bekerja di tempat itu, atau dia tahu bahwa yang menyembelih adalah ahlul kitab, yaitu orang Yahudi atau Nasrani, maka hukum sembelihannya ini menjadi halal. Terkait dengan kejadian tadi, kalaulah kegiatan itu, acara itu ada unsur kesyirikan di dalamnya, yaitu makanan itu dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak diperbolehkan ya. Seandainya di acaranya itu ada unsur seperti itu. Akan tapi ketika di acara itu tidak ada unsur semacam itu, artinya acara biasa, ya meskipun tidak sesuai dengan syariat agama kita, tetapi tidak ada unsur untuk pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini diperbolehkan. Artinya diperbolehkan dalam sisi makanannya ya. Meskipun tadi dilihat lagi apakah makanannya ini sembelihannya seorang muslim atau ahlul kitab begitu. Tapi makanannya tidak jadi masalah, karena yang dipermasalahkan adalah makanan yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh seorang muslim mengkonsumsi makanan selama dia tidak digunakan untuk sembelihan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi selama penyembelihan juga orang yang boleh untuk menyembelih. Adapun makanan lain, misalnya ada buah dari acara itu dan seterusnya, dan itu diberikan dan kita tidak ada niatan untuk mendukung acara itu, maka hukum asalnya adalah halal. Tetapi kalau acaranya adalah mengandung unsur kesyirikan ya, di sana ada ritual begini begitu, ada doa yang dipanjatkan kepada selain Allah, maka seorang muslim tidak boleh mengkonsumsinya. Karena itu adalah makanan yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, anggap saja makanan itu tidak boleh dikonsumsi. Anda tidak terlalu paham ya acaranya seperti apa. Anggap saja begitu, bolehkah makanan ini diberikan kepada yang lainnya, tetangga yang non-muslim? Jawabannya diperbolehkan, karena Nabi SAW pernah ketika memberikan pakaian sutra kepada salah seorang sahabatnya, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak boleh mengenakan pakaian ini, pakaian sutra ini." Maka beliau mengatakan, "Engkau bisa berikan kepada istrimu." Artinya seorang wanita boleh mengenakan pakaian sutra, beda dengan laki-laki, sehingga diberikanlah kepada istrinya. Ini menjadi salah satu dalil bahwa terkadang ya seorang muslim yang diharamkan, tapi untuk orang yang non muslim itu tidak mengapa ya. Artinya mereka tidak kenal masalah halal dan haram. Daripada tabdzir, daripada mubadzir, maka bisa diberikan kepada mereka. Taib. Kemudian bagaimana ketika seorang muslimah di kantornya pun atau dia memberikan kepada tetangganya tadi itu karena hari-hari itu ya, karena dalam rangka hari-hari
acara tadi misalnya begitu. Apakah ini kita termasuk ta'awun? Jawabannya adalah sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah, ada al-qawaidul kulliyatul kubra, ada 5 atau 6 kaidah besar, kaidah fikih. Dan yang pertama berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Permasalahannya itu tergantung dari niatnya. Ketika dia niatnya itu memberi untuk memberikan selamat sebagai bentuk tolong-menolong, maka ini terlarang. Akan tapi ketika dia niatnya itu benar-benar memberi daripada nggak dimakan di rumah, tidak ada kaitannya dengan acara itu, maka tidak mengapa. Jadi momentum itu tergantung bagaimana niat orang yang memberikannya. Ya, ketika niatnya dia bukan untuk mengikuti acara itu, ya kebetulan saja, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan yang lainnya Ummu Amar kalau masih ada. Sementara ya ada satu lagi Ustadz, boleh ya? Tafadhali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. mohon nasihatnya tentang zakat. Apakah zakat kita boleh dipakai untuk membayar hutang? Hutangnya besar sekali dan kepada saudara kandung yang sudah meninggal. Baik. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya dari USA ya. Tentang masalah zakat. Dan baru diketahui setelah dia meninggal, Ustadz. Hutangnya itu artinya orang ini berzakat untuk orang yang punya hutang begitu ya? Bukan dia sendiri punya hutang, orangnya sudah meninggal. Baik. Ini sepertinya coba Anda perbaiki kalimatnya, Ustadz. Jadi apakah kita punya zakat mal ini boleh dipakai untuk membayarkan hutang kakak kita yang sudah meninggal? Dan dia punya semula hutang. Jadi waktu dia hidup kita nggak tahu dia punya hutang, Ustadz. Baik. Ketika dia udah meninggal ada yang bilang dia punya hutang. Nah, saya misalnya di sini mempunyai uang zakat. Apakah itu boleh dibayarkan kepada hutang itu? Baik, mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan, pertanyaan sangat bagus ya. Iya, terkait alokasi zakat ya, khawtifillah rahimani wa rahimakunallah. Zakat ini berbeda dengan sedekah ya. Sedekah itu sunnah, adapun zakat ini wajib ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya adalah nisab dan haul. Ketika terpenuhi syaratnya, maka alokasi zakat berbeda dengan sedekah. Perbedaannya, zakat atau sedekah itu boleh diberikan kepada siapapun, terutama kepada orang yang terdekat dengan orang yang bersedekah. Misalnya, seorang bapak memberikan sedekah kepada anaknya. Seorang bapak memberikan sedekah kepada istrinya. Seorang anak memberikan sedekah kepada ibunya. Maka ini utama. Semakin dekat maka semakin utama dalam sisi afdhaliyah pemberian. Berbeda dengan zakat. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang dekat yang ditanggung nafkahnya oleh muzaki. Contohnya, misalnya bapak berzakat kepada anaknya, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena anak ini yang menafkahi adalah bapaknya. Atau misalnya anak berzakat kepada orang tuanya, maka juga tidak diperbolehkan. Karena ketika orang tuanya tidak mampu, yang menanggung nafkahnya adalah anak. Jadi kalau ada hubungan saling menafkahi, maka tidak diperbolehkan zakat untuk mereka. Tapi bagaimana dengan saudara? Saudara ini tidak masuk kewajiban nafkah. Misalnya seorang muslimah punya beberapa saudara. Dan saudaranya ini miskin begitu, misalnya begitu. Maka dia tidak wajib menafkahi. Maka zakat itu boleh diberikan kepada saudara tersebut kalau saudaranya masuk dalam salah satu dari 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Di antara 8 golongan itu ada yang namanya gharim, yaitu orang yang berhutang. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, di surat At-Taubah pada ayat yang ke-60 Allah berfirman, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Dalam ayat ini Allah sebutkan di antaranya adalah wal gharimin, dan orang-orang yang gharim, orang-orang yang punya hutang. Maka boleh seorang muslimah mengeluarkan zakat malnya untuk saudaranya
karena bukan yang dinafkahi, apalagi saudaranya itu termasuk gharim, salah satu dari orang yang berhak untuk menerima zakat. Jadi jawaban sederhananya adalah diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Nah, silakan yang lainnya. Silahkan Ibu Indah Pratiwi dari Kuala Lumpur. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Hayyakunallah. Izin bertanya mengenai sholat berjamaah. Jadi terkadang kita kalau lagi di jalan, lalu kita ingin sholat, kita mencari masjid terdekat. Nah, terkadang masjid yang kita datangi itu tempat bagian akhwat itu kan dia mungkin kondisinya itu ruangan tertutup gitu, tidak kondisi bolong-bolong yang kita bisa melihat imam ke depan. Iya. Nah, itu sering sekali terjadi kalau misalnya sholat jamaah sudah dimulai, kita yang akhwat di sampingnya atau di belakang imam tersebut itu tidak tahu apakah ini rakaat pertama, apakah ini rakaat kedua gitu. Sementara kita ingin sekali untuk mengikuti jamaah tersebut. Nah, bolehkah kalau kondisi seperti itu kita tuh jadi sholat sendiri-sendiri, Ustadz? Baik. Suaranya tapi terdengar ya Bu ya, suara imam. Terdengar. Cuma Baik. kita tidak tahu apakah ini Allahu Akbar, apakah ini misalnya Gerakannya kalau apa ya? sholat zuhur, ini rakaat keberapa, ini sedang apa seperti itu. Baik. Dan Antuna juga bukan sedang musafir ya, artinya itu perjalanan dalam kota ya? Dalam Baik. kota. Baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya dari KL, dari Kuala Lumpur, tentang ketika seorang muslimah berusaha multazimah dengan sholat berjamaahnya dan ternyata mendapatkan masjid yang tidak bisa mengetahui keadaan imam ya. Baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Yang pertama, seorang harus tahu bahwa tidak boleh makmum ini tertinggal jauh dengan imam ya. Sebagaimana Allah sebutkan, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. Apabila imam bertakbir, maka fakabbiru. Rasulullah menggunakan fa, bukan thumma. Yang kita tahu kalau dalam sisi bahasa, fa ini jedanya tidak sejauh thumma. Jadi beruntun begitu. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. Kalau imam itu ruku, maka segera ikuti ruku. Sehingga ketinggalan terlalu jauh antara makmum dengan imamnya, akan sampai masuk ke dalam gerakan yang fardu, yang rukun berikutnya, maka ini bisa membatalkan sholatnya makmum, apalagi ketika dilakukan dengan sengaja. Maka dipastikan ketika seorang ini sholat, dia tidak ketinggalan jauh dengan imamnya. Ya, jadi dia harus tahu misalnya, oh ini takbir untuk ruku, ini turun untuk sujud, dan seterusnya. Taib, anggap saja makmum ini tidak ada bimbingan begitu ya, artinya yang lain juga pada keliru gerakannya misalnya begitu, maka pada asalnya seorang muslimah tidak diwajibkan sholat berjamaah. Artinya dia bisa sholat sendirian atau dia bisa sholat ketika di rumah, maka ini diperbolehkan. Jadi tidak wajib bagi seorang muslimah itu berjamaah di masjid, meskipun ketika dia berjamaah juga itu merupakan sebuah keutamaan tersendiri. Tapi ketika berkumpul ya antara maslahat dengan mafsadat, antara pahala dengan potensi rusaknya sholat, maka disebutkan oleh di dalam kaidah fiqhiyah, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan. Karena sampai gerakannya banyak yang salah karena tidak melihat imam, ini adalah sebuah mafsadatnya. Sedangkan keutamaan sholat berjamaah ini dinomorduakan. Tetapi kalau sudah sampai level seperti itu ya, tapi kalau ternyata misalnya makmum lainnya itu juga bisa mengetahui gerakan imam karena dia ikut dari awal ya, bukan masbuk, maka silahkan diikuti. Yang jelas cari maslahat, hilangkan dulu mafsadatnya, baru cari keutamaan sholat berjamaah ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan. Ada lagi yang lainnya dari KL?
Itu dulu Ustaz. Baik, Masya Allah. Silakan yang lainnya. Iya. Tadi Ibu Umu Abdullah dari Saudi Arabia nggak jadi ya? Kalau tidak jadi kita lanjut ke pertanyaan via chat sebelum ke yang resen. Ya, dari Umu Anugrah, Makassar. Pertanyaan pertama, mohon nasihatnya Ustadz bagaimana menyikapi seorang ibu yang memiliki sifat egois dan tidak menerima nasihat dari anak-anaknya yang mengakibatkan anak-anaknya terkadang lepas kendali mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Baik, mungkin kita jawab dulu ya dari Makassar ya. Baik, bagaimana ketika seorang anak mendapati orang tuanya yang mungkin beberapa tindakannya dinilai kurang pas ya bagi anak, maka disinilah peluang seorang anak ini bersabar di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan seandainya dia dapati orang tuanya dalam kondisi non-muslim, dalam kondisi kafir, maka Allah tetap katakan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa pergaulilah mereka dengan cara yang baik ya. Jadi ketika disebutkan bahwa orang tuanya dalam kondisi kafir, maka anak tetap harus mempergauli orang tuanya dengan cara yang baik dan tidak boleh mengikuti kekufuran-kekufuran yang disampaikan oleh orang tua. Ini kalau sampai pada level itu ya. Akan tapi ketika tidak sampai pada level itu, maka seorang anak hendaknya berusaha untuk birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, birrul walidain adalah isalul khairi biqadri ma tastati'u wa kaffus syarri. Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua adalah ketika seorang ini berusaha untuk mencurahkan kebaikan semampunya dan menahan gangguan dari orang tuanya. Jadi dia berusaha melakukan hal-hal yang disenangi oleh orang tuanya dan dia tidak melakukan hal-hal yang mengecewakan orang tuanya. Meskipun kondisi orang tuanya seperti itu. Justru disitulah ketika saat itulah seorang anak ini hendaknya dia bersabar dengan kedua orang tuanya. Jadi tetap ketika seorang ini mendapati orang tuanya seperti itu, dia tidak boleh membantah, tidak boleh marah kepada kedua orang tuanya. Karena ingat bahwa ibulah yang dulu telah menjadikan dia terlahir ke muka bumi ini, yang telah membesarkannya. Bahkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu adalah satu dari 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi, ayyul amali ahabbu ilallahi? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Kata Nabi SAW, yaitu salat pada waktunya. Qala thumma ayyu, kemudian apa lagi? Qala birrul walidain. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai seorang itu mengatakan Allah mengatakan wala taqul lahuma Jangan kalian mengatakan kepada keduanya. Jadi jangan sampai, apalagi sampai membentak, maka ini tidak diperbolehkan. Dan itu adalah uququl walidain yang diancam dengan dosa, dan dosa itu akan disegerakan ketika di dunia. Jadi tetap seorang anak harus bersabar, tidak boleh dia menyakiti hati ibunya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Silakan. berikutnya pertanyaan kedua dari Umu Anugrah, Makassar, yaitu sahkah sholat witir sahkah sholat witir kita jika tidak dilaksanakan sholat lail atau sholat tahajud, melainkan hanya sholat isya saja? Dan apa hukumnya membaca 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas di rakaat terakhir sholat witir? Bolehkah membaca salah satu atau 2 surat saja? Jazakumullah khairan. Baik, jazakumullah khairan. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Makassar. Tentang bolehkah seorang witir tanpa qiyamul lail terlebih dahulu, tanpa sholat tahajud? Jawabnya diperbolehkan. Karena Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ketika dalam suatu malam itu yang mana Rasulullah sedang tahajud dan beliau atau Ibunda Aisyah berada di antara Rasulullah dengan kiblat, yang mana Rasulullah itu senantiasa memberikan isyarat dengan sentuhan agar Ibunda Aisyah menekuk kakinya agar beliau bisa bersujud sampai beliau selesai sholatnya.
baru ketika Rasulullah akan witir maka Ibunda Aisyah dibangunkan. Kata para fuqaha, ini sebagai dalil secara zahir bahwa Ibunda Aisyah tidak salat tahajud, tapi beliau langsung salat witir. Dan salat witir adalah salat yang utama, sampai-sampai Nabi tidak pernah meninggalkannya, baik itu ketika mukim atau ketika safar. Jadi salat witir adalah salat yang utama. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya ahlal Qur'ani autiru, fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai ahli Quran, lakukan salat witir karena Allah itu ganjil dan menyukai salat ganjil, itu salat witir. Jadi diperbolehkan ketika seorang itu salat tahajud, salat witir tanpa diawali dengan salat tahajud. Baik. Pertanyaan kedua tadi itu ya, tentang witir saja ya. Ditambah membaca surat 3 Qul itu apakah boleh ketika di Di akhirnya satu rakaat. membaca? Iya. Iya, jadi ketika seorang salat witir di rakaat terakhirnya itu diperbolehkan dia membaca dua muawwidzatain ya, Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, karena ada dalil yang menyebutkan tentang masalah itu. Jadi diperbolehkan. Baik. Silakan yang lainnya. Iya, silakan untuk yang tadi sudah resen duluan ya. Ummu Abdullah dari Al-Qasim, Saudi Arabia. Masya Allah. Naam Tafadhali. Ustaz. Naam. Nah, tafadhali. Jam berapa Bu sekarang di Saudi Bu? Sekarang jam 5 kurang seperempat. Jam 5 Iya. ya. Jadi sudah hampir Iya. maghrib ya. Iya, udah hampir maghrib. Sekarang winter, iya jam 5 maghribnya. Masya Nah, ini Allah. karena winter, ya karena lagi musim winter, kebetulan pertanyaannya pun mengenai ini Ustaz, mengusap khuf, Iya. sepatu, ya. Itu kalau sepatunya nggak menutup mata kaki itu bagaimana ya Ustaz? Baik, Masya Terus Allah. misalnya kita pakai kaos kaki di dalam terus pakai sepatu yang diusap sepatunya. Itu misal kita lagi keluar rumah ya Ustaz. Iya. Terus di mobil kelepas sepatunya, terus yang sepatunya itu yang udah tadi diusap. Diusap. Itu bagaimana? Otomatis batal atau gimana Ustaz? Ketika Nah, yang batal gimana Bu? Yang kedua tadi? tadi kan Sudah diusap. ya pakai kaos kaki dan sepatu pas keluar rumah. Iya. Terus yang diusap sepatunya. Iya. Nah, kemudian pas udah terus kembali lagi ke mobil, terus di dalam mobil suka Batal kelupa wudhunya. gitu, lepas Oh, sepatu gitu, dilepas. ngangkat Masya kaki Allah. gitu. Siap. Iya. Apakah batal Iya, terus nanti wudhunya? iya. Baik. Gitu. Baik, Masya Masya Allah. makasih. Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Saudi Arabia ya. Taib, tentang masalah mengusap khuf, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Khuf itu adalah sesuatu alas kaki yang sampai menutupi mata kaki ya. Artinya ketika dia tidak menutup mata kaki, maka dia mudah untuk dilepas dan dipakai, sehingga tidak masuk dalam kriteria khuf ya. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi menjelaskan tentang disyariatkannya mengusap khuf, beliau mengatakan, ulama yang diperhitungkan dalam ijma' telah bersepakat tentang bolehnya mengusap khuf dalam ketika safar maupun ketika menetap. Jadi disyariatkannya mengusap khuf itu ijma' para ulama. Di antara syaratnya, syarat untuk bolehnya mengusap khuf, artinya nanti ya ketika seorang berwudu, yang seharusnya kaki itu dibasuh cukup diusap begitu. Itu syaratnya pertama khufnya itu digunakan dalam kondisi suci, yaitu dia sudah berwudu terlebih dahulu sebelum memakai khufnya, sepatu bootnya itu, atau memakai kaos kaki juga bisa. Kemudian yang kedua, zatnya, khufnya atau kaos kakinya atau sepatu yang menutup mata kaki itu dia suci juga, artinya tidak ada najis di bawahnya. Kemudian digunakan sehari semalam ketika mukim dan 3 hari 3 malam ketika seorang musafir. Baik, bagaimana kalau seorang itu pakai sepatu yang tidak menutupi mata kaki, kemudian dia pakai kaos kaki. Yang diusap yang mana? Yang diusap adalah kaos kakinya. Karena sepatunya itu tidak masuk kriteria khuf yang mudah dilepas dan dipakai. Apalagi tadi di mobil juga dilepas lagi begitu. Jadi yang diusap itu adalah kaos kakinya. Dan diusapnya itu dengan cara tangan kanan dibasahi, kemudian ini misalnya kakinya diusap dari ujung sampai ke tulang kering ya. Berhenti di sini. Kemudian nanti kaki kiri
kaki kiri misalnya, ini tangan kiri ngambil air kemudian diusap sampai ke tulang keringnya. Sudah seperti itu. Dengan sekali usapan. Dan seperti ini bisa bertahan selama sehari semalam pengusapan khuf. Selama tentunya tidak dibuka ya. Tapi kalau yang dibuka kaos sepatunya masih belum batal. Kalau yang dibuka kaos kaki maka batal. Artinya batal kalau nanti dia ini berwudu lagi dan menggunakan cara pengusapan maka tidak diperbolehkan. Tapi membuka kaos kaki atau membuka khuf sepatu tidak membatalkan wudu. Jadi misalnya seorang ini jam 12 dia berwudu dengan mengusap kaos kakinya. Kemudian di mobil jam 12:30 dibuka kaos kakinya. Jadi kan dia nggak boleh lagi ngusap. Tapi ternyata wudunya tidak batal sampai asar. Sehingga dia asar pun tidak wudu lagi. Maka diperbolehkan. Karena membuka sepatu tidak membatalkan wudu, tapi hanya membatalkan bolehnya mengusap khuf. Begitu yang dari Saudi. Baik, ada lagi pertanyaan lain? Dari Saudi? Tidak Ustaz, jazakallah khair. Cukup dulu. Jazakumullah khairan. Baik, silakan yang lainnya. Ya, berikutnya silakan Ummu Amar dari USA. Untuk ummahat yang lain silakan pertanyaannya langsung aja lewat raise hand ya. Karena kadang tidak ini terbaca waktu chatnya itu. Di duluan mana itu nggak teratur. Jadi boleh langsung raise hand aja. Ya, silakan Ummu Amar dari USA. Nah, Iya, tafadhali Ummu Amar. jazakumullahu khairan. Ya, Ustadz, ini ternyata ada yang menyusul lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Bila kaitannya dengan yang tadi, Ustadz, ada zakat, seseorang punya zakat mal yang waktunya atau deadline-nya itu jatuhnya misalnya bulan November, Ustadz. Dibayarkan zakat mal itu bulan November, tetapi dia meninggal dunia di bulan September misalnya. Apa yang harus dilakukan dengan zakat malnya itu, Ustadz? Karena belum jatuh tempo, tapi sudah meninggal. Bila ada anggota keluarga yang mengetahui ini, apa yang harus dia lakukan? Apakah dibayarkan zakat malnya itu? Sebelum haulnya sampai ya, Ummu Amar ya? Iya, belum. Taib, jadi masih kurang sebulan, Ustadz. Kurang sebulan. Taib. Apakah dikeluarkan zakat malnya atau tidak begitu ya? Baik, iya, Masya Allah. Iya, pertanyaan sangat bagus dari USA ya tentang zakat mal. Secara umum akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, zakat mal itu harus terpenuhi dua syaratnya ya. Yang pertama adalah mencapai nisab, yang kedua itu sampai haulnya. Jadi selama belum sampai haul maka tidak dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haula. Kata Nabi SAW, tidak ada zakat mal kalau tidak mencapai haul. Dan haul ini, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, bahkan seluruh perhitungan dalam Islam itu tidak menggunakan hijriyah, tidak menggunakan masehi, tapi menggunakan hijriyah. Jadi tidak bisa kalau misalnya menggunakan acuan misalnya November, September, Desember, tidak bisa seperti ini, tapi dilihat hijriyahnya. Ini bulan apa sekarang? Misalnya sekarang bulan Rabiul Awal, misalnya bulan Muharram, berarti haulnya itu adalah Rabiul Awal tahun depan, haulnya adalah Muharram tahun depan, ketika sekarang Ramadan, berarti Ramadan tahun depan. Jadi semua perhitungan yang digunakan adalah bulan hijriyah. Termasuk misalnya ada seorang yang terkena kafarah mughaladzah misalnya. Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka itu bukan hitungan bulan Masehi, tapi hitungan bulan Hijriyah. Taib, kembali dalam pertanyaan, bagaimana kalau ternyata itu masih kurang 1 bulan ya? Ya, anggap saja hitungannya benar ya. Artinya itu sesuai dengan tanggal Hijriyah. Anggap saja begitu, maka para ulama kita menyarankan, karena sudah mendekati ya, meskipun ya tidak dekat banget sebenarnya, cuman disarankan sebelum hartanya diwaris itu dikeluarkan zakat malnya. Jadi sifatnya anjuran saja, karena memang belum waktunya ya. Beda dengan ketika seorang hari ini adalah haulnya, 2-3 hari setelahnya dia meninggal dunia, maka itu sudah lewat haulnya. Itu harus dipotong 2,5% dulu sebelum dibagi untuk wasiat ya, kemudian untuk warisan.
Jadi kalau sudah melewati haul itu wajib dikeluarkan. Bahkan seandainya dia waktu itu belum mengeluarkan 2-3 hari dia misalnya kena musibah, hartanya berkurang, maka dia terhitung terhutang. Nanti ketika ada uang dia harus bayarkan karena sudah lewat haulnya. Sudah masuk waktunya. Tapi kalau belum masuk maka sifatnya anjuran. Ketika ahli waris itu mengeluarkan zakatnya terlebih dahulu, kemudian ditunaikan wasiatnya, baru dibagi warisannya, maka ini afdol. Sifatnya adalah anjuran, tidak sesuatu yang wajib. Wallahu ta'ala alam. Silakan, Masya ada Allah. lagi Ya Umar? Ustaz. Sebenarnya ada Ustaz, tapi ini teman-teman ada yang 4 orang raise hand udah. Masya Jadi Allah. mungkin kita simpan dulu untuk pertemuan yang akan datang Ustaz. Siap. Jazakumullahu khairan atas kesempatannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Silakan yang lainnya. Silakan Ibu Firmaneta dari Probolinggo. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu. Ya. Jadi gini, bolehkah memberi hadiah kepada seseorang ketika kita masih punya hutang kepada orang tersebut? Dan orang tersebut itu adalah kerabat dekat kita yang biasa saling memberi hadiah. Apa itu gimana itu, Ustaz? Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya dari Probolinggo ya. Jadi seorang muslimah punya hutang dan dia ingin memberikan hadiah kepada orang yang yang berikan hutang ya. Jadi dia posisinya berhutang malahan ya. Baik, Masya Allah. Baik, kalau selama hutangnya itu masih belum jatuh tempo ya, maka dia boleh memberikan hadiah. Tapi ketika misalnya hutangnya ini sudah hampir jatuh tempo atau bahkan sudah jatuh tempo, maka yang utama adalah diselesaikan hutangnya. Dia tidak memberikan hadiah, kalau itu berupa uang ya, kecuali berupa yang lain maka tidak bisa. Maka diselesaikan hutangnya. Kenapa? Karena hutang ini tidak akan Allah biarkan sampai hari kiamat. Artinya Allah akan tetap meminta pertanggungjawaban dari orang yang belum menyelesaikan hutangnya, apalagi dia mampu. Maka Nabi SAW mengatakan dalam haditsnya, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa orang-orang yang beriman itu tergantung dengan hutangnya sampai hutangnya itu dibayarkan. Artinya selama belum selesai maka terus diminta pertanggungjawaban. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yughfaru kulla dzambin illa dain. Untuk orang-orang yang berjihad itu diampuni semua dosa-dosanya illa dain, kecuali hutang. Ketika mujahidin, seorang yang mati syahid, syuhada, dia meninggal di medan peperangan tapi punya hutang, maka hutangnya belum lunas. Dia harus diselesaikan. Ini kalau hutangnya itu posisinya mendekati jatuh tempo atau sudah jatuh tempo, maka utamakan membayar hutang. Adapun ketika masih panjang, apalagi ini nggak ada kaitannya ya, ini berupa makanan, maka diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi diperbolehkan memberikan hadiah kepada orang yang menghutangi. Kalau itu hadiahnya berupa uang, statusnya harus jelas. Ini hadiah bukan pembayaran hutang. Artinya ketika misalnya seorang punya hutang 1 juta, kemudian dia memberikan hadiah kepada yang meminjami itu 500.000, maka tetap statusnya dia punya hutang 1 juta. Karena ini bukan pembayaran hutang, ini adalah hadiah. Jadi dibedakan ya. Jadi akadnya harus jelas, ini hadiah ya, bukan pembayaran hutang. Begitu. Intinya boleh selama hutangnya belum mendekati jatuh tempo atau belum melewati jatuh temponya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi Bu dari Probolinggo? Boleh satu lagi Ustadz? Silakan. Jadi apa hukum memberi uang lebih atau tips kepada itu Gojek atau Grab dengan niat sedekah kepada orang tersebut? Baik, boleh atau tidak ya? Baik, Masya Allah. Kalau memang pemberiannya itu tidak disyaratkan ya, apalagi ini bukan pinjaman ya, maka ini diperbolehkan Bu. Jadi tabaruk saja kita memberikan kepada itu sebagai kelebihan. Misalnya sudah kembaliannya nggak usah diambil Pak, misalnya begitu, nggak usah dikembalikan Pak, silakan diambil saja. Maka ini diperbolehkan. Sampai pun misalnya dalam kondisi seorang yang dipinjami tadi. Jadi misalnya ada seorang muslimah, dia dipinjami utang sama seorang dan dia merasa terbantu, kemudian pengembaliannya dilebihkan tanpa disyaratkan di awal
murni dia pengen berterima kasih, maka ini pun boleh. Boleh, karena memang tidak disyaratkan. Tapi kalau disyaratkan, maka yang dalam contoh kedua itu masuk dalam kategori riba yang tidak diperbolehkan karena ada tambahan dari hasil pinjaman. Tapi kalau tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, itu Jazakumullah aja. khairan. Nah, silakan yang lainnya. Mungkin menambahkan Ustaz ya, di aplikasi tadi itu disebutkan ada ini sendiri untuk memberikan tips kepada drivernya. Jadi lebih aman daripada kita memberikan sendiri. Difasilitasi untuk memberikan tips tambahan begitu. Biar nggak Masya jatuhnya Allah. gulung gitu ya. Iya, iya. Ya. Jadi kalau misalnya mau memberikan tambahan, ada aplikasi tersendiri. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Silakan yang lainnya. Silakan Ibu Hafidiyah dari Sidoarjo. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Izin tanya terkait misal kita nih untuk para akhwat yang sedang safar, terus misal kita berhenti di suatu tempat untuk sholat di musola, misal di pom bensin gitu, Ustaz, yang ada musolanya, tapi tempat wudhunya itu terbuka. Nah, setahu Ana kalau untuk mengusap kepala kan kita yang berhijab itu boleh di hijabnya gitu ya, Ustaz. Kalau untuk tangannya itu nanti diangkat gitu Kak, kalau diangkat kan nanti kelihatan tangannya auratnya. Iya, Itu bagaimana? Kemudian yang kedua, Afwan Ustadz, kan kita dianjurkan untuk menjawab azan ya Ustadz. iya. Apakah yang dimaksud itu azan secara langsung atau kalau misal kita lagi di jalan terus di mobil gitu ada radionya itu nyetel azan gitu atau HP kita yang udah masuk waktu sholat terus azan itu kita menjawab itu juga atau gimana Ustadz? Baik, Masya Allah. Baik, pertanyaan sangat bagus dari Sidoarjo ya, Bu ya. Iya, tentang ketika seorang muslimah ini berwudu dan tempatnya terbuka ya. Apakah diperbolehkan hanya mengusap bagian atasnya saja. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam kondisi seperti itu, yang utama memang antunna ini berwudu di tempat yang tertutup ya. Misalnya di kamar mandi, atau misalnya di toilet jika memungkinkan. Tapi anggap saja tidak bisa ya. Karena mungkin sangat padat dan adanya cuma itu. Maka diperbolehkan bagi muslimah ini tidak untuk pengusapan kepalanya itu dengan mengusap bagian atas kerudungnya sebagaimana dilakukan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Jadi caranya adalah ketika nanti mengusap kepala yaitu mengambil air lalu diambil bagian sedikit dari rambutnya kemudian diusap kerudungnya dari depan ke belakang. Sekali jalan seperti ini, tidak perlu dikembalikan lagi. Jadi mengambil sedikit kemudian dari depan ke belakang. Lalu untuk tangan, untuk telinganya tinggal dimasukkan di dalam kerudung ya, dalam kerudung. Adapun untuk tangan bagaimana ya? Untuk tangan seperti biasa, jadi tetap seperti biasa. Apa namanya? Ya mungkin agak ini ya, agak mungkin agak terbuka dan misalnya maka atau mungkin bahkan basah bajunya maka tidak mengapa karena memang yang ada keringanan itu hanya di dua keadaan. Yang pertama adalah tentang pengusapan, tentang pembasuhan kaki boleh diganti dengan mengusap ketika terpenuhi syarat-syarat pengusapan khuf, dan untuk kepala pengusapannya itu boleh tanpa membuka jilbabnya. Adapun tangan termasuk muka itu tetap seperti biasa. Memang resikonya akan basah. Tapi alhamdulillah ketika kepala tidak dibukakan lebih relatif lebih aman untuk menjaga auratnya. Begitu. Jadi yang kedua masalah apa dari Sidoarjo? Itu aja ya, satu aja ya. Iya. Baik, mungkin satu lagi mungkin dari yang lain. Silakan Ibu Duma Khairah dari Medan. Ya, silakan Bu dari Medan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustadz izin bertanya, apakah dosa orang tua bisa berefek kepada anak masalah tingkah lakunya Ustadz? Naam, Masya Allah. Dampak dosa orang tua kepada tingkah laku anaknya. Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Medan ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Yang perlu kita ketahui bahwa dosa itu berdampak mendatangkan keburukan bagi seorang.
mendatangkan musibah dan keburukan bagi seorang. Demikian pula kesolihan dan kesolihan seorang muslim dan muslimah itu berdampak kebaikan untuk anak-anaknya. Sebagaimana perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang kesolihan orang tuanya, tentang kebaikan orang tuanya, beliau mengatakan, fa inna salahal walidain bil ilmi wal amal min a'zamil asbabi li salahi auladihim. Si As-Sa'di dalam kitab Taysir Karimur Rahman beliau mengatakan bahwa kesalihan kedua orang tua itu secara keilmuan dan pengamalan min a'zamil asbab, merupakan sebab terbesar kesalihan anak-anak mereka. Artinya kalau kita melihat mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbalik dari pernyataan ini, bahwa dosa-dosa orang tua pun akan berimbas kepada anaknya. Betapa banyak para salaf dulu mereka memanjangkan sholatnya karena ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Dan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi, ada 2 anak yatim yang dia dijaga hartanya oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa karena keturunan di atasnya, kakek bahkan kakek di atasnya lagi itu adalah orang yang baik, orang yang saleh. Jadi berdampak kepada kepribadian anak. Sehingga hendaknya seorang muslim dan muslimah memperbaiki ibadahnya, memperbaiki ketakwaannya agar anak-anaknya dijadikan menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Baik, mungkin ini akhwatifillah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan tadi ada tausiah di awal yang menunjukkan bahwa jasa besar seorang ibu yang kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang doa Rabbi auzi'ni yang bisa dihafal dan dibaca. Dan itu ayat tadi turun berkenaan dengan kejadian Abu Bakar yang mana seluruh keluarganya pada akhirnya masuk Islam, sehingga Abu Bakar pun senantiasa membaca doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati dan seterusnya. Karena bersyukur mendapatkan orang tua, istri, anak-anaknya semua menjadi seorang muslim dan muslimah. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Ana kembalikan kepada moderator untuk menutup konsultasi muslimah di kesempatan kali ini. Naam, alhamdulillah.